Jika Anda berjalan-jalan ke kota Kudus di Jawa Tengah, Anda akan menemukan sebuah bangunan yang sangat tidak biasa. Sebuah menara tinggi yang terbuat dari tumpukan batu bata merah dengan arsitektur yang sangat mirip dengan candi Hindu di Jawa Timur atau Kulkul di Bali. Bagi orang awam yang baru pertama kali melihatnya, mungkin mereka akan mengira itu adalah tempat ibadah umat Hindu. Namun, tunggu sampai Anda mendengar suara yang keluar dari puncaknya. Bukan lonceng atau mantra, melainkan suara azan yang mengalun merdu memanggil umat muslim untuk bersujud. Itulah Menara Kudus. Sebuah monumen hidup yang menjadi saksi bisu kejeniusan dakwah seorang wali bernama Ja'far Shodiq, atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Kudus. Bangunan itu bukan sekadar tumpukan bata. Itu adalah manifestasi fisik dari jiwa besar sang wali. Ia mengajarkan bahwa Islam datang ke tanah Jawa bukan untuk menggusur warisan leluhur, melainkan untuk merangkulnya, memberinya napas baru, dan menjadikannya rumah yang nyaman bagi semua orang. Hari ini kita akan menyelami kisah hidup Sunan Kudus, sosok yang dikenal sebagai waliul ilmi atau wali yang luas ilmunya. Sosok yang mampu menyeimbangkan ketegasan hukum dengan kelembutan toleransi. Sunan Kudus lahir dengan nama Ja'far Shodiq. Ia mewarisi darah kepahlawanan dari ayahnya, Sunan Ngudung, yang merupakan panglima perang Kesultanan Demak yang gugur di medan laga. Sejak muda, Ja'far Shodiq tidak hanya belajar agama di pesantren Sunan Ampel, tetapi ia juga mengembara jauh hingga ke Tanah Suci. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia pernah bermukim di Baitul Maqdis atau Yerusalem di Palestina. Ketika ia kembali ke Tanah Jawa, ia membawa sebuah batu dari kota suci tersebut. Batu itu ia letakkan sebagai pondasi masjid yang ia bangun di sebuah daerah yang dulunya bernama Tajuk untuk mengenang kota suci tempatnya belajar. Ja'far Shodiq mengganti nama daerah Tajuk menjadi Al-Quds atau Kudus yang berarti suci. Dari sinilah nama kota Kudus berasal. Ia ingin menjadikan kota ini sebagai kota santri yang meniru kesucian Yerusalem. Namun, tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah. Wilayah Tajuk saat itu masih sangat kental dengan ajaran Hindu dan kepercayaan lokal. Masyarakatnya sangat fanatik terhadap tradisi lama. Jika Sunan Kudus datang dengan cara yang keras, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Maka, sang panglima perang ini memilih strategi yang paling damai. Ia melepaskan baju zirahnya dan mengenakan jubah kebijaksanaan. Strategi dakwah Sunan Kudus yang paling legendaris adalah tentang sapi. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan yang sangat dimuliakan dan disucikan. Sapi dianggap sebagai kendaraan para dewa. Menyembelih atau memakan daging sapi adalah tindakan yang sangat melukai perasaan umat Hindu. Menyadari hal ini, Sunan Kudus mengeluarkan sebuah fatwa budaya yang sangat berani. Beliau melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi. Suatu hari, Sunan Kudus menambatkan seekor sapi yang gemuk dan indah di halaman masjidnya. Orang-orang Hindu yang lewat merasa penasaran. Mereka mengira sapi itu akan disembelih. Mereka berkumpul untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh sang wali. Di hadapan kerumunan itu, Sunan Kudus berkata dengan lantang bahwa sapi ini adalah hewan yang mulia. Ia menceritakan kisah sapi betina dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ia kemudian mengumumkan bahwa demi menghormati tetangga dan saudara yang beragama Hindu, umat Islam di Kudus tidak boleh menyembelih sapi. Hati masyarakat Hindu tersentuh. Mereka merasa dihargai dan dihormati. Rasa curiga mereka terhadap Islam perlahan mencair. Mereka mulai berani mendekat ke masjid, mendengarkan ceramah Sunan Kudus, dan akhirnya banyak yang memeluk Islam dengan sukarela. Sebagai gantinya, Sunan Kudus mengajarkan masyarakat untuk mengonsumsi daging kerbau. Hingga hari ini, jika Anda berkunjung ke Kudus, Anda akan menemukan soto kerbau yang lezat sebagai warisan kuliner dari strategi toleransi ini. Tidak cukup dengan sapi,
Sunan Kudus juga berdakwah melalui batu bata. Ia merancang Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus, dengan gaya arsitektur yang sangat unik. Lihatlah gerbang masjidnya. Bentuknya menyerupai gapura bentar yang biasa kita lihat di pura-pura Bali atau situs Majapahit. Lihatlah tempat wudunya. Di sana terdapat pancuran air berjumlah 8 yang dihiasi dengan ornamen arca kepala kebo Gumarang, sebuah simbol yang akrab bagi masyarakat Jawa kuno. Dan tentu saja menaranya. Sunan Kudus tidak membangun menara ala Timur Tengah. Ia membangun menara dengan struktur kaki, badan, dan kepala, persis seperti filosofi bangunan candi. Di dalamnya, ia menempatkan beduk dan kentongan sebagai penanda waktu sholat. Pesan yang ingin disampaikan Sunan Kudus sangat jelas. Islam itu ramah. Islam itu bisa menyatu dengan budaya lokal. Orang Jawa tidak perlu menjadi orang Arab untuk menjadi Muslim yang taat. Masjid, menara, Kudus adalah bukti nyata bahwa perbedaan bentuk tidak menghalangi kesatuan tujuan, yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Namun, jangan salah sangka, di balik kelembutannya dalam berbudaya, Sunan Kudus adalah sosok yang sangat tegas dalam memegang prinsip syariat. Di Dewan Wali Songo, ia dikenal sebagai ahli fikih dan hukum yang lurus. Ia tidak segan-segan menghukum siapa saja yang melanggar aturan agama atau negara. Ia pernah menjabat sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak, menggantikan ayahnya, dan juga sebagai Hakim Agung Kesultanan. Sisi ketegasan Sunan Kudus ini terlihat jelas dalam kasus Syekh Siti Jenar yang sempat kita bahas sebelumnya. Sunan Kudus adalah salah satu wali yang paling keras menentang penyebaran ajaran Manunggaling Kawula Gusti kepada orang awam karena dianggap bisa merusak tatanan syariat. Bagi Sunan Kudus, toleransi ada batasnya. Toleransi berlaku dalam hubungan sosial dan budaya, tetapi dalam hal akidah dan hukum, ketegasan adalah harga mati. Ia mengajarkan kita keseimbangan yang sempurna antara hablum minanas, atau hubungan sesama manusia yang penuh kasih sayang, dan hablum minallah, atau hubungan dengan Tuhan yang penuh ketaatan. Karakter ganda inilah yang membuat Sunan Kudus begitu disegani. Ia dicintai oleh rakyat karena toleransinya, dan ditakuti oleh musuh karena ketegasannya. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di kompleks masjid yang ia bangun. Hingga kini, makamnya menjadi salah satu tujuan ziarah terbesar di Indonesia. Warisan Sunan Kudus melampaui bangunan fisik. Semangatnya hidup dalam denyut nadi masyarakat kota Kudus. Kota ini dikenal sebagai kota santri yang religius, namun juga dikenal sebagai kota pedagang yang ulet dan sukses. Sunan Kudus, yang juga seorang saudagar kaya, mewariskan etos kerja dagang yang kuat kepada murid-muridnya yang disebut Gus Jigang atau Bagus, ngaji, dan dagang. Pelajaran terbesar dari Sunan Kudus untuk kita hari ini adalah tentang seni hidup berdampingan. Di tengah dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan agama dan keyakinan, Sunan Kudus menunjukkan bahwa kita bisa tetap teguh pada iman kita sendiri sambil tetap menghormati iman orang lain. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia hanya perlu menambatkan seekor sapi, dan satu kota pun luluh hatinya. Perjalanan kita menelusuri jejak Wali Songo belum usai. Kita telah membahas budaya, pendidikan, dan toleransi. Namun, bagaimana dengan strategi menyebarkan Islam di kalangan elit kerajaan yang penuh intrik politik? Di episode selanjutnya, kita akan menuju ke Jawa Barat. Kita akan membahas sosok wali yang tidak hanya seorang ulama, tetapi juga pendiri dinasti Kesultanan Cirebon dan Banten. Sosok yang menggabungkan ilmu agama dengan strategi kenegaraan tingkat tinggi. Nantikan kisah Sunan Gunung Jati di episode 4 seri Wali Songo. Jangan lupa untuk berlangganan, bagikan video ini, dan mari kita terus rawat ingatan sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di jejak peradaban selanjutnya.